Hantu pilkada alias kota kosong muncul di 43 wilayah pada pilkada November mendatang. Meski tidak ada aturan yang dilanggar, fenomena ini problematik karena menghilangkan substansi kompetisi dalam kontestasi elektoral. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat dan bagaimana opsi-opsi yang tersedia jika kota kosong yang justru lebih banyak dicoblos masyarakat? Kita akan mendiskusikannya dengan pengamat politik sekaligus Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan ex-komisioner KPU sekaligus peneliti senior Netgrid Hadar Nafis Gumai. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Saya Mas Hadar. Mau ke Bang Burhan terlebih dahulu. Bang, ini 43 dari 545 wilayah melawan kota kosong. Pertanda apa ini? Apakah ini memang dampak skenario partai politik untuk bisa menang mudah? Iya, pertama kita harus terima kasih dulu kepada MK ya. Jika misalnya MK tidak mengabulkan, terutama berkaitan dengan penurunan barrier to entry, itu kemungkinan besar pilkada serentak tahun ini akan jauh lebih banyak lagi kota kosong. Padahal prinsip dalam demokrasi manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kota kosong. Jadi ini menurut saya memang ada akibat dari institusi atau regulasi Diana. Yang pertama adalah tidak adanya batas maksimum dalam pencalonan. Jadi batas minimum pencalonan ada sebelum dibatalkan oleh MK itu 20% sampai 25% bagi calon untuk bisa maju didukung partai atau gabungan partai. Tetapi batas maksimumnya tidak ada. Dan secara legal kota kosong diperbolehkan. Dan ini jadi isu ya. Kalau misalnya partai-partai kemudian menginginkan semacam kolaborasi atau kartel politik ya. Jadi mereka menghilangkan persaingan dalam demokrasi. Padahal persaingan itu intisari dari demokrasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan faktor regulasi adalah dekatnya waktu pilkada dengan pilpres. Nah studi saya sebelumnya itu menunjukkan semakin dekat dengan pilpres, itu kemungkinan efek pilpres mempengaruhi peta koalisi dalam pilkada itu semakin besar. Nah sekarang itu 500 lebih kabupaten kota dilakukan kurang lebih sekitar 8-9 bulan setelah Pilpres 2024, termasuk di 37 provinsi. Nah, sementara pemerintahan baru hasil Pilpres belum terbentuk. Jadi ada insentif buat ya partai-partai, terutama yang bergabung di Kimples, untuk pragmatis saja. Mereka ikut serta apa yang diinginkan oleh dirijen koalisi besar yang memenangkan Pilpres dengan asumsi mereka mendapatkan misalnya ya semacam kursi di kabinet dengan mendukung calon yang sudah ditetapkan oleh koalisi besar. Jadi faktor timing dari pilkada yang terlalu dekat dengan Pilpres itu juga menambah potensi munculnya kota kosong. Karena kemudian orang atau partai cenderung lebih menginginkan jalan pintas daripada maju belum tentu menang. Nah yang terakhir ini berkaitan dengan aturan main juga, yaitu calon kepala daerah kalau pengen berlaga dalam pilkada itu harus mundur dari DPR atau DPRD. Dan sejak aturan ini dilakukan, itu ada penurunan jumlah kontestan pilkada secara sistematik. Karena kalau misalnya mereka sudah terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, kemudian harus mundur, sementara untuk maju belum tentu menang, tentu mereka akan berpikir ulang. Dan ini yang kemudian menjadi sumber tadi, karena bagaimanapun salah satu sumber kepemimpinan di daerah itu adalah anggota DPR atau DPRD. Apalagi kalau elektabilitasnya rendah, jadi makin berpikir panjang mereka. Jadi ini saya kira yang perlu dipikirkan ke depan supaya tidak terulang fenomena kota kosong. Jadi menurut saya sarannya harus ada batas maksimum koalisi. Yang kedua, coba dipikirkan timingnya jangan terlalu berdekatan dengan Pilpres. Nah, kalau terlalu berdekatan seperti yang kita lihat sekarang, jadi Kimples begitu dominan di mana-mana. Baik, Ya. soal timing dan juga MK regulasi. memang membantu. Betul. Bang Jadi Burhan, yang terakhir itu adalah yang terakhir saran saya coba dipikirkan supaya mereka yang sudah terpilih melalui DPR-DPRD nggak harus mundur permanen. Oke, baik Bang Burhan. Soal regulasi dan juga timing, sebelum mendalami soal itu termasuk soal putusan MK, saya mau ke Bang Hadar terlebih dahulu. Bang,
Baik. Kalaupun kota kosong menang, opsi-opsi apa sih yang tersedia buat masyarakat? Apakah ada waktu rentang perpanjangan untuk bisa dari KPU begitu supaya ada calon-calon lain? Tapi ini memungkinkan nggak sih Bang? Karena kan melihat konfigurasi partai politik saat ini juga melihat ini sudah mengelompok gitu seperti Kim Plus di beberapa daerah. Ya, jadi memang pada prinsipnya pemilihan dengan calon tunggal ini sesuatu yang harusnya kita hindari sebetulnya. Jadi kalau toh itu berjalan, itu karena keterpaksaan saja. Makanya di dalam aturan itu ada perpanjangan pendaftaran. Kemudian kalau tuh toh sudah mendaftar ya, itu satu pasangan calon misalnya kondisinya. Dan kalau toh di dalam proses verifikasi pasangan calon yang satunya ini tidak memenuhi syarat juga begitu. Kan jadi menjadi kosong. Itu jadi harus juga dibuka pendaftaran. Nah, jadi pada dasarnya pembukaan pendaftaran kembali itu upaya untuk menambah pasangan calon. Tetapi memang dalam situasi yang kalau kita lihat kemarin putusan MK itu sudah sangat mepet, tentu ini merubah juga dari yang sebelumnya kita dengar jumlahnya itu menjelang pendaftaran itu diperkirakan ada hampir 100 daerah yang akan satu pasangan calon. Tapi kemudian karena ada putusan MK ini itu menjadi sekarang 43 ya, jadi sebetulnya berpengaruh gitu. Nah, jadi maka akan dibuka pendaftaran. Tetapi kalau di dalam pembukaan pendaftaran yang kembali selama 3 hari dan kemudian ternyata tidak menghasilkan pasangan calon yang baru, maka ya akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon dan kemudian akan ada kota kosong. Jadi masyarakat bisa memilih kota kosong ini kalau dia tidak mau memilih pasangan calon yang satu itu. Jadi nilai atau makna memilih kota kosong itu pun sebetulnya tidak masalah gitu. Jadi bukan memaksakan masyarakat gitu. Kira-kira itu apa? Dan kemudian kalau saja kota kosong yang menang, katakanlah pasangan calon yang satu itu tidak mencapai 50% plus satu, maka pemilihan akan dilakukan kembali 1 tahun kemudian. Dan yang kalah satu pasangan calon boleh ikut lagi dan tentu nanti ada pendaftaran kembali, diharapkan ada pasangan calon yang lain. Untuk sementara kalau kota kosong yang menang, maka di daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Nah, kira-kira itu situasinya. Masyarakat punya opsi untuk tidak harus memilih satu pasangan calon, tetapi memang situasinya tidak juga memberikan jalan keluar sebetulnya begitu. Tetap saja nanti kita akan ada kondisi pilkada kembali dan kemudian daerah akan dipimpin oleh penjabat yang seharusnya sebetulnya kita punya pimpinan yang definitif untuk kelancaran penyelenggaraan di daerah tersebut. Demikian Mbak Diana. Berarti memilih kota kosong itu tidak menjadi dosa buat masyarakat begitu ya Bang? Yang dosa sepertinya golput begitu ya Bang ya? Oke, saya mau ke Bang Burhan lagi. Bang, Tidak. tadi Abang sempat mention soal putusan MK. Apakah putusan MK ini, Abang tadi bilang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah ini berpengaruh terhadap jumlah kota kosong. Jadi ada 43 dari 545. Nah ini apakah karena waktunya terlalu mepet sehingga kalau kita lihat 43 ini sebenarnya bukan angka yang kecil begitu Bang. Berarti Abang melihat kalau tidak ada putusan MK ini berarti lebih banyak lagi potensi kota kosong begitu Bang? Iya, betul, betul. Jadi putusan MK yang menurunkan threshold pencalonan kepala daerah itu membantu mengurangi secara signifikan jumlah kota kosong yang berlaga dalam pilpres. Kalau misalnya barrier to entry itu masih setinggi sebelumnya, 20-25%, itu dugaan saya bisa jauh lebih besar lagi. Dari 500 lebih wilayah, seperti yang tadi Mas Adar sebutkan, bisa sampai 100. Jadi, tetapi yang dituntaskan oleh MK kan baru satu isu terkait dengan hilangnya persaingan dalam pilkada, yaitu barrier to entry-nya yang diturunkan. Tetapi isu lain kan belum terselesaikan. Salah satunya adalah tidak ada batas maksimum koalisi. Nah, kalau misalnya tidak ada batas maksimum koalisi,
maka hilang tuh fungsi partai politik sebagai sarana kaderisasi. Karena partai kemudian berpikir untuk pragmatis, entah karena insentif mendapatkan kursi buat elitnya dalam kabinet mendatang atau isu yang lain, sehingga mereka mengorbankan calegnya supaya tidak calon kepala daerahnya untuk supaya tidak maju. Dan ini terbukti di beberapa tempat, misalnya di Lampung ya, itu kader dari Nasdem yang lumayan punya elektoral baik, Herman HN, itu nggak diajukan sama Nasdem. Padahal Nasdem cukup kalau mengikuti putusan MK untuk bisa mencalonkan tanpa harus koalisi dengan partai lain. Termasuk kasus di Banten ya, selain Lampung. Banten itu kalau misalnya tidak ada putusan MK, itu calon tunggal tuh Andra Soni lawan kota kosong. Karena tadi PDIP nggak bisa maju lagi. PD Perjuangan kemudian mencalonkan Airin melalui putusan MK. Golkar yang punya kader sendiri namanya Airin balik badan. Jadi poin saya, Diana, kita harus menuntaskan masalah ini secara sistematik, bukan hanya barrier to entry-nya saja, tapi juga timing. Jadi studi yang dilakukan Ed Aspinall sama Adrianus Kurniawan itu menarik tuh. Jadi semakin jauh dari Pilpres, itu jumlah peserta pemilu semakin banyak. Nah artinya kalau pilkadanya terlalu dekat, itu kan berarti ada residu Pilpres tuh, ada efek Pilpres. Efeknya itu misalnya kalau pilkada dilakukan sebelum Pilpres, maka terjadi tegak lurus antara Pilpres koalisi tingkat nasional dengan tingkat lokal. Yang kedua, kalau setelah Pilpres diadakan seperti sekarang, partai-partai yang kalah itu masih berharap untuk masuk ke dalam pemerintahan ke depan. Caranya, mereka ikut arus utama dari partai utama yang memenangkan Pilpres. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi menurut saya perlu diselesaikan supaya makna demokrasi sebagai sarana persaingan dan fungsi partai untuk kaderisasi dan sebagai jalan buat kader partai untuk meniti kekuasaan itu bisa dimaksimalkan. Kalau sekarang banyak yang balik badan dan ini yang kemudian memunculkan isu terkait dengan kota kosong tadi. Oke, nah ini mungkin bisa kita konfirmasi ke Bang Hadar. Apakah memungkinkan sebenarnya Pilpres dan Pileg diberikan jeda? Tapi Bang Hadar ditahan dulu jawabannya, kita simak dan usai jeda berikut ini. Anda masih di Pilihan Indonesia dan kami akan lanjut untuk mendiskusikan soal sistem pilkada yang memunculkan kota kosong. Nah, masih terhubung bersama kami pengamat politik sekaligus Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan juga ex-komisioner KPU sekaligus peneliti senior NetGrid Hadanafis Gumai. Bang Hadar, saya mau tanya ke Abang sebagai ex-komisioner KPU begitu, kalau berkaca dari beberapa pilkada ataupun pilpres sebelumnya kan memang dibedakan waktu. Anda setuju nggak bahwa memang lebih banyak manfaatnya kalau misalnya konfigurasi politiknya lebih beragam apabila pilpres dan pileg diberikan jeda yang cukup begitu, Bang Hadar? Ya, saya kira ini pemikiran, ide yang menarik yang disampaikan oleh Mas Burhan ya, dan perlu kita pertimbangkan serius mengenai ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan secara serentak itu tidak membatasi tentang pemisahan waktunya. Jadi ada 5 kombinasi pemilihan yang bisa dilakukan tentang keserentakannya. Yang paling penting adalah pemilihan yang di level nasional, pemilihan presiden, dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, itu tidak bisa dipisahkan, itu harus menjadi satu waktu. Sedangkan kombinasi dengan pemilihan yang lain, dalam hal ini termasuk pemilihan kepala daerah, itu bisa dipisahkan dan tidak ada terkait dengan waktunya. Pengaturan waktu diturunkan atau diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan itu masuk di 1 tahun yang sama. Jadi perubahan bisa saja dilakukan, apalagi dengan satu hasil kajian bahwa ini berdampak terhadap banyaknya
atau sedikitnya calon sehingga berpotensi banyaknya calon tunggal dan melawan kota kosong. Sesuatu yang tidak baik sebetulnya terhadap situasi kontestasi di pemilu yang seharusnya kita masyarakat punya alternatif pilihan yang berdampak juga terhadap program-program perbedaan satu sama lainnya yang untuk kepentingan di daerah yang terkait gitu. Jadi sangat mungkin Mbak Diana dilakukan pemisahan yang lebih jauh jaraknya misalnya. Mhm. Kalau kemudian bicara soal potensi kemenangan, saya mau ke Bang Hadar lagi. Bagaimana sih Bang, Ya. Abang melihat potensi kemenangan kota kosong? Karena kan kota kosong ini pernah menang di 2018 di Makassar, kemudian 2020 di salah Ya. satu kota di Sumatera Utara kalau saya tidak salah. Kalau di 2024 ini seperti apa Bang potensi kemenangan kota kosong? Mungkin saya yang keliru catatannya, tapi seingat saya baru ada satu di 2018, yaitu di Kota Makassar, seperti Mbak Diana sebutkan tadi. Sisanya itu kota kosong kalah. Jadi saya kira disinilah juga menjadi persoalan. Bisa jadi memang sesuai seperti Mas Burhan tadi sampaikan bahwa ini pragmatisme betul, involvement elemen kartel dan atau ketergantungan partai yang kecil terhadap yang besar yang menang di pemilu presiden dan seterusnya gitu. Jadi memang potensi kemenangannya jauh lebih banyak dari pasangan calon ini karena mereka berombongan jadi satu, sedangkan kota kosong ini adalah masyarakat yang lepas. Tetapi ini juga mungkin sebagai situasi, kita bicara yang lebih teknis, bahwa seolah-olah selama ini dan sosialisasinya memilih kota kosong itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya begitu. Juga di dalam desain surat suara sebetulnya juga harus betul-betul dibuat bahwa kota kosong itu sesuatu yang terlihat imbang dengan penjelasan yang memang atau memilih kota kosong itu tidak apa-apa gitu. Dan yang terakhir saya kira juga masyarakat-masyarakat untuk yang mau melakukan kampanye begitu, menurut hemat saya juga harus difasilitasi seperti juga pasangan calon. Karena kan itu juga satu alternatif pilihan sehingga pemilihan itu betul-betul bisa berimbang. Selama bahwa kota kosong itu sebagai pilihan yang lepas saja begitu, ya memang perlawanan ketidaksetujuan terhadap pasangan calon yang satu itu begitu ya, itu memang menjadi sangat sulit. Belum lagi kalau kita ikuti aturan mainnya yang bisa menggugat, grup yang bisa menggugat eh, sengketa perolehan hasil dari pilkada pasangan calon tunggal ini itu hanya organisasi pemantau yang terregistrasi ya di Bawaslu atau di KPU dalam pilkada di Bawaslu. Jadi masyarakat lain kalau toh mereka punya catatan sementara mereka tidak terdaftar sebagai pemantau yang terakreditasi itu tidak punya legal standing untuk menggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi situasi itu juga membuat ruang atau potensi untuk bisa uh, unggul menang begitu dari pasangan calon kelompok kota kosong ini juga kecil ya. Dan itu terbukti hanya ada satu selama ini yaitu di tahun 2018 untuk pemilihan wali kota Kota Makassar. Mhm. Dari informasi yang kami dapatkan, Bang, tim CNN kumpulkan ini Ya, Makassar 2018 dan ada di Kabupaten ya. Humbang Hasundutan, Bang, di 2020. Nah, tapi kalau menurut Bang Oke. Burhan seperti apa, Bang? Apakah fenomena kota kosong ini di 43 wilayah dari 545 yang daerah yang melakukan pilkada serentak hari ini akan lebih banyak berpotensi menang dibandingkan kota kosong di pilkada-pilkada sebelumnya? Kemungkinan besar kalah ya kota kosong. Nah, kasus Makassar kota kosong menang itu kan ada situasi khusus. Pertama, kita tahu Makassar wilayah urban dan tingkat pendidikan tinggi. Pada saat itu ada kejadian luar biasa kan karena semua partai itu mendukung calon yang punya hubungan keluarga dengan Pak Yusuf Kalla.
Sementara ada calon yang sangat populer, namanya Dani Pomanto, tidak diloloskan melalui berbagai macam cara. Dan Dani Pomanto kemudian melakukan kerja-kerja politik untuk memobilisasi pendukungnya agar mencoblos kota kosong. Jadi tidak jatuh dari langit, Diana, ada proses yang membuat kemarahan warga Makassar itu terakumulasi, yaitu tidak lolosnya calon yang populer. Nah, poin saya begini, poin saya kita coba cari cara bagaimana agar fenomena kota kosong ini bisa kita minimalisir. Dan memang kota kosong ini kan terutama sejak Pilkada serentak 2015 ya. Ya, Dan saat yang sama muncul aturan yang melarang anggota DPR DPRD ya untuk maju ke pentas pilkada ya. Kalau intinya kalau misalnya mereka maju harus mundur, dan itu langsung tuh drop itu apa namanya jumlah kontestan pilkada. Jadi memang banyak sekali apa namanya penyebab fenomena kota kosong. Nah, kita terutama MK itu baru menyasar satu, Diana, yaitu isu penurunan threshold ya. Jadi threshold kan dulu 15%, kemudian naik jadi 20% kursi di DPRD. Nah, ini sudah mempersulit buat calon untuk maju kalau misalnya mereka bermodalkan dari partai sendiri kan. Karena dengan fragmentasi suara di tingkat daerah, Diana, itu mengakibatkan calon dari suatu partai harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, sekarang sudah ada jalan keluarnya. MK menurunkan ya, barrier to entry tadi. Tetapi masih ada kendala yang lain, termasuk makin meningkatnya syarat untuk maju melalui jalur perseorangan. Saya ingat betul, dulu itu pernah ada pilkada di Kabupaten Kaur, itu pesertanya 14. Gitu. Jadi artinya di Bandung zaman Ridwan Kamil menang, itu pesertanya 8. Kalau sekarang itu banyak sekali ketidakpercayaan diri partai politik untuk mendorong partainya, kadernya ya. Contoh Baik, misalnya di Bang Burhan, Sulawesi saya izin Utara. interupsi. Ini artinya apakah jika Ya, tidak ada aturan revisi begitu untuk pilkada selanjutnya, ini justru akan mengancam demokrasi dan justru memperbesar potensi kuantitas dari kota kosong gitu, Bang? iya, jadi kalau tidak ada perubahan, kemungkinan terjadi kartelisasi politik dalam pilkada. Jadi kartelisasi itu gini, kartelisasi dalam literatur adalah hilangnya persaingan antar partai. Jadi partai cenderung melebur ketimbang bersaing. Padahal kalau kita baca literatur demokrasi, inti demokrasi itu kalau diperas cuma satu, adanya persaingan yang legal secara elektoral, secara interest gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan tadi, kemungkinan besar partai-partai cenderung bergerombol ya. Dan mereka mengorbankan kadernya. Dan ini menyalahi fungsi partai. Jadi poin saya adalah cobalah kita duduk ya, terutama setelah DPR dilantik ya, DPR baru hasil Pileg 2024. Kemudian mana yang memungkinkan, misalnya tadi Mas Hadar sudah menunjukkan, misalnya MK soal pemilu serentak itu yang diatur hanya pemilu di tingkat nasional. Coba di daerah kita pikirkan. Karena bukan hanya soal kota kosong nih Diana. Kalau pemilu dilakukan dalam 1 tahun, kita nunggu 5 tahun tuh untuk melakukan reward atau punishment kepada calon yang kita pilih, baik di pilpres, di pileg, atau di pilkada. Terlalu lama itu. Nanti mereka terlalu menzolimi pemilihnya, 5 tahun baru kemudian baik-baik lagi. Kan nggak ada waktu buat kita untuk melakukan misalnya ya punishment kepada calon yang buruk. Nah, mungkin kalau misalnya pemilu serentak konsepnya itu dibikin yang menarik, ada semacam midterm election, itu bukan hanya menurunkan potensi kota kosong, tapi juga meningkatkan kualitas politik kita. Baik,
kita harapkan dalam waktu dekat KPU juga menyadari dan merefleksikan hal itu begitu ya Bang, karena kota kosong memang bukan dosa tetapi bukan opsi yang terbaik bagi masyarakat karena justru menghilangkan esensi demokrasi itu sendiri yakni kompetisi untuk bisa menghadirkan gagasan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih dua narasumber yang luar biasa informatif pada malam hari ini. Terima kasih Bang Hadar dan juga Bang Burhan. Selamat berakhir pekan. Sama-sama. Terima kasih Diana. Terima kasih Mas Hadar. Sama-sama, sampai ketemu Mas. Terima kasih Mbak. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Pilihan Indonesia.